Nah, jemaah sekalian, manfaat pohon itu untuk diri kita, yaitu kita rasakan manisnya keimanan. Pertanyaannya jemaah sekalian, apa itu manisnya keimanan? Atau apa pertanda seseorang itu telah menggapai manisnya keimanan? Imam Nawawi rahimahullah, sebagaimana dinukil juga oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, berkata, wa makna halawatil iman, adapun makna manisnya keimanan mencakup 3 perkara. Barang siapa menggapai manisnya keimanan, berarti dia memiliki 3 perkara ini. Yang pertama adalah istildzadzut ta'at, merasa lezat dalam melakukan amal-amal ketaatan. Terasa nikmat ketika beribadah. Inilah jemaah sekalian, indikasi yang pertama bahwa kita telah merasakan buah dari keimanan kita. Maka ketika kita melakukan amalan-amalan ibadah, kita merasa nikmat. Kita merasa lezat. Oleh karena itu, jika seseorang merasa kewajiban yang Allah tetapkan, yang harus dia amalkan, atau sebaliknya, keharaman yang Allah larang, yang harus dia jauhi, itu memberatkan diri seseorang, adalah pertanda dia belum merasakan manisnya iman. Ya, misalkan dia sholat, masih merasa berat. Dia belum merasakan nikmatnya sholat. Dia beriman, tapi imannya belum memiliki hasil. Belum dia rasakan buahnya. Belum dia kecap manisnya. Kalau dia sholat, dia masih merasakan sholat itu adalah hal yang memberatkan hidupnya. Atau misalkan wanita muslimah menggunakan pakaian yang Allah perintahkan, menutup aurat, dia masih merasa berat. Dengan berbagai alasan. Nggak enak sama tetangga, karena harus tampil beda, nggak seperti biasanya. Atau nggak mau ditanya-tanyain orang, ditanya-tanyain oleh keluarga dan rekan kerja, kok berubah sekarang pakaiannya? Dia masih berat untuk menggunakan pakaian yang Allah perintahkan. Sebaliknya, dia membuka aurat, malah dia merasa itu nikmat atau hal yang biasa saja baginya. Itu menunjukkan dia belum merasakan manisnya iman. Kalau dia merasakan manisnya iman, ketika dia melakukan amal ketaatan, terasa nikmat. Terasa lezat. Bahkan para ulama mengatakan, hanya satu-satunya inilah kenikmatan dunia yang menyerupai nikmat surga. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian, nikmatnya iman dan amal soleh adalah satu-satunya nikmat di dunia yang menyerupai nikmat surga. Adapun nikmat yang bersifat duniawi itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat surga. Nggak ada apa-apanya. Itu sedikit sekali. Hanya satu nikmat di muka bumi ini yang mirip dengan nikmat surga, yaitu nikmat iman dan amal soleh. Tapi tidak semua orang merasakannya. Kalau dia merasakannya, maka dia akan memahami inilah nikmat terbesar yang Allah berikan kepadanya. Yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullah, wa tahammulul masyaq fid din. Orang yang telah merasakan manisnya iman, dia bisa bersabar, menahan
menanggung beban-beban walaupun berat dalam menjalankan agama, dalam mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dia sanggup, dia bisa untuk bersabar.